Selamat datang para sobat Novelmi. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Novelmi Bercerita, bunyikan lonceng supaya dapat notifikasi dan siapkan snack selagi mendengarkan. Selamat mendengarkan novel Neighbor's Wife yang ditulis oleh Liani April. Bab kedua ini diberi judul Tidak Seharusnya. Selamat mendengarkan. Hakam Abian Nandana, lelaki 32 tahun yang bekerja sebagai insinyur pertambangan di Kalimantan. Dia suami Esya dan sudah mengarungi bahtera rumah tangga 7 tahun lamanya. Hakam jarang pulang. Dalam sebulan hanya 2 kali saja dia ada di rumah. Atau 2 minggu sekali saja Hakam pulang untuk menemui istrinya. Jelas saja Balin keliru menyangka Esya belum memiliki suami, karena sosok suaminya tidak pernah dia temui selama proses penyewaan indekos sampai penyerahan kunci kamar kemarin. Balin kira Esya masih seorang gadis meski usianya lebih tua dari Balin. Tidak disangka kalau wanita pujaannya itu sudah ada yang punya. Balin seketika merasa patah hati sebelum dia bergerak lebih jauh lagi. Minat untuk bisa mendapatkan potret Esya seketika hilang terbawa kekecewaan dengan status Esya yang sebenarnya. Dipikir-pikir, di zaman seperti ini, yang cantik tentu saja sudah ada yang memiliki. Kecuali yang tabiatnya buruk atau yang perfeksionis dan ingin melajang dahulu. Melihat sifat Esya yang selektif bila bicara dengan lelaki, harusnya Balin tahu kalau Esya kemungkinan sudah ada yang punya. Balin terus menggerutu. Dia bahkan tidak semangat untuk berangkat ke studio yang berada di ujung jalan. Mungkin Balin akan terus seperti ini sampai besok atau lusa. Namun lebih baik Balin pergi dari sana, daripada pikirannya kembali berlari pada Esya yang gagal dia raih. Balin mengunci kamarnya sambil sesekali melihat ke arah jendela di rumah utama, tempat Hakam dan Esya berada. Mereka berdua kelihatan dari sana. Sialnya Balin mendapati 2 orang itu saling berpelukan dan sosoknya terpantul di jendela. Balin mengumpat dalam hati. Perasaannya pada Esya memang belum terlalu dalam. Tapi tetap saja dia kesal melihat pemandangan itu. Balin segera memutar kunci dan ingin segera menghilang dari sana. Bergegas Balin menaiki motornya menuju studio foto tempat dia akan bekerja. Sebenarnya Balin tidak perlu menggunakan motor pun studio itu bisa dicapai beberapa menit hanya dengan berjalan. Namun Balin sudah merencanakan kalau hari ini dia akan berkendara ke suatu tempat dan memotret apa saja yang dia temui di jalanan. Sudah menjadi kebiasaan Balin, bila suasana hatinya sedang tidak bagus dia akan mencari pelampiasan dengan mencari objek foto dan mengabadikannya lewat lensa kamera. Sejenak Balin akan fokus dengan apa yang menjadi sasaran kameranya, sehingga dia bisa lupa mengenai hal yang membuat suasana hatinya buruk. Meski kejadian ini tidak seberapa, tapi Balin perlu untuk mendapatkan pelampiasan. Rencana Balin ke studio dahulu baru mencari objek foto di luaran sana, tapi Balin mengganti jadwalnya dengan mencari objek foto dahulu barulah ke studio. Balin sudah menghubungi Anika, rekan fotografer yang juga berjaga di studio foto. Anika ini teman lama Balin yang sudah mengenal Balin luar dalam. Ketika Balin meneleponnya dan memberitahu kalau dia akan cari objek foto, Anika bisa tahu kalau suasana hati Balin sedang buruk. Makanya Anika mengizinkan Balin pergi. Biar dia yang berjaga seorang diri di studio foto. Jangan lama-lama. Hari ini kita sudah janji akan memotret untuk promosi media sosial, Anika mengingatkan di seberang telepon. Oke, janji,
aku gak akan lama." Balin menyudahi panggilan telepon. Di hadapannya dia sudah mendapatkan apa yang mau dia potret. Pemandangan anak-anak yang sedang bermain layangan. Tawa mereka begitu murni. Karakter yang polos membuat Balin napak tilas masa-masa dia kecil dulu. Balin menyiapkan SLR andalannya yang sudah menemani hobi sekaligus pekerjaannya itu selama bertahun-tahun. Mata mengintip pada lensa, jempol siap menekan shutter. Balin mulai mengeksekusi keindahan dari tempat terbuka yang ramai akan keceriaan anak-anak. Satu jepret saja tidak cukup. Balin menekan berkali-kali pemandangan yang menenangkan itu. Anak-anak yang berlari, menggulung tali, layangan yang lepas, berkejaran. Balin sudah mendapatkan semua momen itu. Healing Balin bisa dibilang sukses besar. Dia nyaris melupakan apa yang sudah mengganggu moodnya hari ini. 1 jam waktu yang cukup untuk Balin berjibaku dengan mood juga pelampiasan. Balin membawa semua hasil potretnya ke studio di mana Anika sudah menunggunya dari tadi. Motor Balin diparkirkan di tempatnya. Tas kamera tercangklong di bahu lebar Balin seolah menempel di sana. Anika menyambut Balin yang baru saja tiba. Seolah tahu kalau Balin keberatan ditanya, Anika sama sekali tidak membicarakan alasan Balin butuh waktu untuk healing. Ingat, mereka sudah berkawan sangat lama. Anika sudah mengenal Balin, begitupun dengan Balin. "Bagaimana indekos barumu?" Daripada menanyakan alasan Balin memiliki mood buruk, Anika lebih penasaran dengan indekos baru Balin. Namun Anika tidak tahu, justru sumber dari mood buruk Balin terletak di indekosnya. Menanyakan hal itu, sama saja dengan membuatnya ingat kembali dengan kejadian tadi pagi. Balin tidak menjawab apapun, dia hanya mengendikkan bahu seperti tidak mau berbagi dengan Anika. "Apa di indekos sana ada pria tampannya?" Anika berkelakar. "Hanya ada 4 penghuni, kok. Prianya hanya aku dan Janu. Entah Janu masuk tipemu atau bukan. Tapi aku berani menjamin kalau aku lebih tampan daripada Janu." Perkataan itu membuat Anika gemas untuk menepuk kepala si sombong itu. Memang, Balin bisa dibilang lelaki tampan yang memiliki fisik sempurna. Dia tinggi, kulitnya seperti porselen, rambut pirang hasil dari gen papanya yang turunan Jerman. Yang menjadi andalan Balin adalah bola mata coklat terang. Bagi siapapun yang memandangnya akan merasakan tersedot dalam pesona seorang Balin, dan kedalaman matanya membuat mudah sekali untuk jatuh cinta padanya. "Bolehlah kapan-kapan aku dikenalkan pada Janu?" Anika masih melanjutkan kelakarnya. Anika dan Balin sama-sama lajang dan minim pengalaman percintaan. Mereka berdua terlalu fokus dengan hobi fotografi, sampai melupakan kalau keindahan yang hakiki adalah lawan jenis. Entah kapan mereka akan mengakhiri masa lajang. Namun bisa dipastikan Balinlah yang akan bergerak lebih dulu. Sebab dia sudah memiliki perasaan suka itu. Hanya saja perasaannya ditujukan pada orang yang salah. Pada istri orang. Balin dan Anika bekerja seperti biasanya. Waktu kerja mereka sampai sore hari saja. Kecuali ada saatnya lembur, barulah mereka pulang malam, bahkan pernah sampai dini hari sewaktu di studio sebelumnya. Hari sudah sore, Balin pamit pulang dengan mengendarai motornya lagi. Hanya butuh 5 menit saja untuk sampai ke indekos sekaligus rumah Esya. Balin bermaksud memarkirkan motornya di tempat semestinya.
Sampai-sampai ia terperanjat karena mendengar teriakan yang berasal dari dalam rumah Esya. "Aku kan sudah bilang, aku gak suka kopi yang pakai gula. Sampai kapan sih kamu melakukan kesalahan itu terus?" Itu teriakan Hakam. Meski Balin tidak bisa melihat sosok lelaki itu dari jendela atau dari pintu depan yang terbuka sedikit, namun hanya orang itu saja yang bisa mengatakan kalimat otoriter seperti itu. "Iya mas, maaf. Aku akan buat lagi kopi yang baru." Kali ini suara Esya yang berselang isakan yang ditahannya. Tidak seperti Hakam yang tidak kelihatan sosoknya oleh Balin dari luar rumah. Balin bisa melihat Esya yang sedang mengkerut dekat jendela sambil takut-takut menghadap Hakam yang ternyata sedang menunjuk Esya dengan telunjuknya. Hakam pergi, meninggalkan Esya yang seperti ingin menangis. Sial. Kenapa Balin harus melihat pemandangan ini? Tidak seharusnya Balin melihat bagaimana wajah nelangsa Esya atas perlakuan suaminya. Tidak seharusnya Balin ikut campur dengan wanita yang sudah bersuami. Tapi Balin mengepalkan tangannya. Dalam hati dia bergumam, lebih baik Esya hidup dengannya. Ini akhir dari bab kedua novel Neighbor's Wife karya Liani April. Kamu suka novel ini? Novel ini juga bisa dibaca di Novelme. Unduh aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan Apple App Store.